Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Falsadipa Nugroho dengan nomor induk mahasiswa 2286-2020-53 akan membawakan presentasi mengenai karya tulis ilmiah saya yang berjudul Menjembatani Kesenjangan Kepemimpinan Transformasional Kepala Sekolah di Daerah Terpencil. Untuk selanjutnya, saya akan menyampaikan yang pertama adalah abstrak. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk memahami dan memberikan gambaran tentang kepemimpinan transformasional di daerah terpencil, bagaimana pengambilan keputusan dan kompensasi yang digunakan oleh kepala sekolah terpencil. Data dikumpulkan melalui observasi tidak terstruktur dengan wawancara dan catatan, analisis dan interpretasi. Data mengungkapkan data yang dikumpulkan dalam penelitian ini menunjukkan bahwa kepemimpinan transformasional kepala sekolah di daerah terpencil dapat menjembatani keseluruhan yang ada di sekolah, baik dari segi kualitas pembelajaran, motivasi siswa, maupun budaya sekolah, meliputi yang pertama, mendorong guru untuk berinovasi dalam pembelajaran. Pemimpin transformasional memberikan kepercayaan dan otonomi kepada guru untuk mengembangkan metode pembelajaran yang sesuai dengan kebutuhan siswa. Yang kedua, menciptakan lingkungan belajar yang positif. Pemimpin transformasional menciptakan lingkungan belajar yang kondusif bagi siswa untuk belajar dan berkembang. Untuk yang ketiga, membicarakan sinkronisasi yang relevan dengan kebutuhan siswa. Pemimpin transformasional bekerja sama dengan guru dan orang tua untuk mengembangkan kurikulum yang sesuai dengan kebutuhan siswa di daerah terpencil. Untuk yang selanjutnya, latar belakang dari penelitian ini adalah pendidikan memiliki peran krusial dalam pembangunan suatu bangsa. Namun, kenyataannya, daerah terpencil seringkali mengalami kesenjangan dalam memberikan akses dan kualitas pendidikan. Faktor-faktor seperti infrastruktur yang terbatas, sumber daya terbatas, dan kondisi geografis yang sulit sering menjadi hambatan dalam penyediaan pendidikan berkualitas di daerah ini. Di tengah tantangan ini, kepemimpinan kepala sekolah dianggap sebagai faktor kunci yang dapat mengubah paradigma pendidikan di daerah terpencil. Kepemimpinan transformasional yang fokus pada pengembangan potensi dan perubahan budaya organisasi muncul sebagai solusi yang potensial. Namun, belum banyak penelitian yang secara mendalam menjelajahi implementasi dan dampak kepemimpinan transformasional kepada sekolah di konteks daerah terpencil. Oleh karena itu, penelitian ini didasarkan pada kebutuhan mendesak untuk memahami peran kepemimpinan transformasional dalam mengatasi kesenjangan pendidikan di daerah terpencil, melalui pemahaman yang lebih mendalam tentang bagaimana kepemimpinan ini dapat diimplementasikan dan dampaknya terhadap kualitas pendidikan. Diharapkan dapat memberikan kontribusi signifikan dalam merumuskan strategi kebijakan dan praktik kepemimpinan yang relevan dan efektif. Dengan merinci latar belakang ini, penelitian ini bertujuan untuk mengisi kesenjangan pengetahuan dalam literatur dan memberikan pemahaman yang lebih kaya tentang peran kepemimpinan transformasional kepala sekolah dalam meningkatkan pendidikan di daerah terpencil. Baik, selanjutnya, metode penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan mengakomodasi kompleksitas dan konteks unik dalam studi kasus kepemimpinan transformasional kepala sekolah di daerah terpencil. Subjek penelitian melibatkan kepala sekolah, guru, siswa, dan staf sekolah dari beberapa sekolah di daerah terpencil. Pemilihan subjek dilakukan secara proportif untuk mencakup variasi kondisi dan implementasi kepemimpinan. Metode penelitian ini diharapkan dapat memberikan wawasan yang kaya dan menyeluruh tentang peran kepemimpinan transformasional kepala sekolah dalam mengatasi kesenjangan pendidikan di daerah terpencil. Selanjutnya ada hasil pembahasan 1 dan 2. Untuk pembahasan yang pertama yaitu analisis kesenjangan pendidikan.
identifikasi dan analisis kesenjangan pendidikan di daerah terpencil yang menjadi fokus penelitian. Lalu, apa saja faktor-faktor penyebab kesenjangan tersebut? Selanjutnya adalah akses terbatas terhadap pendidikan. Keterbatasan infrastruktur pendidikan seperti sekolah yang jauh dari tempat tinggal siswa, jalan yang sulit diakses, dan transportasi yang terbatas dapat menyebabkan kesulitan akses ke pendidikan. Jalan yang sulit diakses dan transportasi yang terbatas juga dapat menjadi kendala dalam mengakses pendidikan. Siswa mungkin menghadapi kesulitan dalam mencapai sekolah atau fasilitas pendidikan lainnya. Hal ini dapat dibuktikan ketika pada saat saya berkunjung ke salah satu sekolah dalam keadaan hujan, ada beberapa siswa yang izin karena tidak bisa mengakses jalan ke sekolahnya karena yang pertama licin dan juga ada beberapa jalan yang masih dari tanah. Jadi kalau misalnya dilewati motor itu tidak bisa. Untuk selanjutnya, kurangnya sumber daya. Daerah terpencil seringkali menghadapi keterbatasan sumber daya, termasuk tenaga pengajar berkualitas, buku pelajaran, fasilitas belajar, dan teknologi pendidikan. Kesulitan dalam menarik dan mempertahankan guru yang berkualitas di daerah terpencil bisa menjadi masalah serius. Kondisi kerja yang kurang menarik dan keterbatasan fasilitas dapat membuat sulit bagi sekolah di daerah tersebut untuk menarik tenaga pengajar yang berkompeten. Selain itu, keterbatasan keuangan dapat menghambat pengadaan buku pelajaran dan materi pembelajaran yang diperlukan untuk mendukung kurikulum. Siswa mungkin tidak memiliki akses yang memadai terhadap materi yang diperlukan untuk belajar. Jalan yang sulit diakses, transportasi yang terbatas, dan kurangnya pasokan listrik dapat menjadi hambatan fisik untuk mengakses pendidikan. Untuk selanjutnya adalah kondisi lingkungan yang tidak mendukung. Faktor-faktor lingkungan seperti cuaca ekstrim, kerawanan bencana, dan ketidakstabilan lingkungan dapat memiliki dampak signifikan pada kelangsungan proses belajar mengajar. Bencana cuaca ekstrim dapat menyebabkan kerusakan pada fasilitas pendidikan seperti rusaknya gedung sekolah, hilangnya peralatan, atau bahkan mengancam keselamatan siswa dan guru. Kondisi lingkungan yang tidak stabil atau terganggu dapat menghambat akses siswa dan guru ke sumber daya pendidikan, seperti perpustakaan, laboratorium, dan fasilitas belajar lainnya. Seperti yang kita ketahui, Kabupaten Pacitan adalah salah satu kabupaten yang kebanyakan penduduknya tinggal di pegunungan. Jadi beberapa sekolah terpencil ini berada di sebuah pegunungan di mana ada beberapa sekolah yang tanahnya itu rawan longsor. Jadi terkadang mereka akses jalannya itu tertutup tanah longsor. Kepemimpinan transformasional seperti yang dikemukakan oleh James P. Downton dikenal dengan 4 komponen utamanya, yaitu idealist influence, inspirational motivation, intellectual simulation, dan individualized consideration. Dalam konteks kepala sekolah di daerah terpencil, masing-masing komponen ini dapat diterjemahkan menjadi praktek konkret yang mendukung pengembangan pendidikan dan komunitas setempat. Dalam penelitian ini dapat ditemukan ada 2 komponen yang disebutkan oleh James B. Downton tadi. Yang pertama adalah kepala sekolah yang mempunyai idealis influence atau pengaruh yang ideal. Kepala sekolah di daerah terpencil menjadi teladan positif bagi seluruh stakeholder. Kepala sekolah di daerah terpencil mereka menunjukkan integritasnya dan etika yang tinggi, menciptakan budaya sekolah yang didasarkan pada nilai-nilai moral dan profesionalisme kepala sekolah yang menunjukkan integritas dan etika tinggi. Selanjutnya adalah hasil pembahasan rumusan pertama, yaitu kepemimpinan transformasional, seperti yang dikemukakan oleh James B. Downton, dikenal dengan 4 komponen, yaitu idealist influence, inspirational motivation, intellectual simulation, dan individualized consideration. Dalam konteks ini saya hanya akan membahas 2 yang sangat saya temui saat melakukan observasi di beberapa sekolah. Yaitu saya yang pertama akan membahas idealized influence atau pengaruh ideal. Kepala sekolah di daerah terpencil menjadi teladan positif bagi seluruh
bagi seluruh stakeholder. Mereka menunjukkan integritas dan etika yang tinggi, menciptakan budaya sekolah yang didasarkan pada nilai-nilai moral dan profesionalisme. Kepala sekolah yang menunjukkan integritas ini dan etika tinggi serta menciptakan budaya sekolah berdasarkan nilai-nilai moral dan profesionalisme memberikan kontribusi besar terhadap perkembangan pendidikan di daerah terpencil. Selain itu, kepala sekolah yang menjadi teladan positif dapat menjadi inspirasi bagi siswa dan guru. Mereka dapat memotivasi siswa untuk meraih prestasi akademis lebih tinggi dan mendorong guru untuk memberikan kontribusi maksimal dalam pengajaran. Dengan adanya kepala sekolah yang memberikan teladan positif, sekolah memiliki potensi untuk mencapai prestasi yang lebih baik secara keseluruhan, baik dalam hal prestasi akademis maupun reputasi. Semua dampak ini dapat membantu meningkatkan mutu pendidikan di daerah terpencil dan memberikan kesempatan yang lebih baik bagi perkembangan dan masa depan siswa. Dalam hal ini dapat ditemukan bahwa kepala sekolah di daerah terpencil itu saat didatangi oleh kami atau saya itu lebih terbuka dan mereka selalu memberikan support kepada kami untuk tetap meneruskan pendidikan dan juga jangan pernah menyerah. Dalam hal ini saya dapat menyimpulkan bahwa memang kepala sekolah di daerah terpencil itu memang harus bisa memotivasi seluruh warga sekolah termasuk siswa dan guru. Karena terkadang di daerah terpencil itu kita sulit mendapatkan motivasi belajar sehingga kepala sekolah yang dikatakan sebagai kunci tersebut harus bisa memotivasi kedua kubu ini agar tetap berjalannya sebuah pendidikan. Untuk yang selanjutnya adalah individualized consideration atau perhatian individual. Kepala sekolah di daerah terpencil memberikan perhatian individual kepada kebutuhan guru, siswa, dan orang tua. Mereka memahami dan merespon secara personal terhadap setiap individu untuk meningkatkan kesejahteraan dan kinerja mereka. Individualized consideration atau perhatian individual merupakan salah satu konsep pendidikan yang diperkenalkan oleh James McGregor Burns dan kemudian dikembangkan oleh Bernard Bass. Dalam teori transformasional kepemimpinan, dalam konteks kepala sekolah di daerah terpencil, penerapan individual consideration dapat memiliki dampak positif pada kesejahteraan dan kinerja guru, siswa, dan orang tua. Kepala sekolah di daerah biasanya lebih tahu kebutuhan guru, tenaga pendidik, dan siswa, memberikan dukungan khusus, bimbingan, atau pelatihan tambahan sesuai dengan kebutuhan masing-masing guru, mendorong komunikasi terbuka untuk memahami tantangan dan ide-ide yang dihadapi oleh guru di daerah terpencil. Melalui penerapan konsep individualist consideration, kepala sekolah dapat menciptakan lingkungan yang mendukung pertumbuhan dan perkembangan individu, memastikan bahwa setiap anggota komunitas sekolah merasa dihargai dan didukung. Ini juga dapat menciptakan ikatan yang kuat antara kepala sekolah, guru, siswa, dan orang tua, sehingga menciptakan atmosfer yang kondusif untuk keberhasilan di daerah terpencil. Untuk yang selanjutnya adalah hasil dan pembahasan rumusan yang kedua. Kepemimpinan transformasional dapat memiliki dampak yang signifikan terhadap kualitas pendidikan di daerah terpencil. Dampak positifnya adalah kepemimpinan transformasional dapat meningkatkan motivasi guru dan siswa di daerah terpencil dengan memberikan visi yang inspiratif. Pemimpin yang mampu mengilhami dan menciptakan tujuan yang bermakna dapat merangsang semangat dan keterlibatan dalam proses pendidikan. Selain itu, kepemimpinan transformasional cenderung memberdayakan guru dan siswa untuk mengambil peran aktif dalam pembelajaran. Hal ini dapat meningkatkan kemandirian dan rasa tanggung jawab yang penting dalam menghadapi tantangan lingkungan pendidikan yang terpencil. Kepemimpinan transformasional seringkali fokus pada pengembangan kualitas pengajaran dengan memberikan pelatihan dan dukungan yang baik. Pemimpin dapat meningkatkan keterampilan pedagogi guru yang secara langsung berkontribusi pada peningkatan kualitas pendidikan. Penting untuk diingat bahwa dampak kepemimpinan transformasional dapat bervariasi,
tergantung pada konteks, kemampuan pemimpin, dan dukungan yang diberikan oleh pemerintah, masyarakat, dan pihak terkait lainnya. Untuk selanjutnya, sinkronisasi yang efektif antara pemimpin transformasional, guru, dan orang tua dapat menjadi kunci keberhasilan dalam pengembangan kurikulum yang sesuai dengan kebutuhan siswa di daerah terpencil. Pemimpin transformasional harus berkolaborasi dengan guru untuk mendapatkan pemahaman tentang kebutuhan siswa di daerah terpencil. Hal ini dapat melibatkan survei, observasi, dan komunikasi terbuka dengan siswa dan komunitas mereka. Kurikulum yang mencerminkan konteks lokal dan memanfaatkan sumber daya yang tersedia di daerah terpencil. Pemimpin transformasional dapat bekerja sama dengan guru untuk mengidentifikasikan sumber daya lokal dan yang dapat meningkatkan pengalaman belajar siswa. Dengan menjalankan langkah-langkah ini secara bersama-sama, pemimpin transformasional, guru, orang tua dapat menciptakan lingkungan pendidikan yang holistik dan sesuai dengan kebutuhan yang ada di daerah terpencil. Selanjutnya, kesimpulan yang saya akan berikan dari penelitian ini adalah penelitian ini memberikan kontribusi pemahaman yang lebih mendalam tentang bagaimana kepemimpinan transformasional kepala sekolah dapat berperan sebagai agen perubahan dalam mengatasi kesenjangan pendidikan di daerah terpencil. Kesimpulan ini diharapkan dapat memberikan landasan bagi pengembangan kebijakan dan praktek kepemimpinan yang lebih efektif dalam mendukung perkembangan pendidikan di wilayah yang terpencil. Sebagai bagian dari kesimpulan penelitian ini juga menyoroti pentingnya pendidikan lanjutan untuk terus memperkaya pemahaman kita tentang peran kepemimpinan dan dalam menghadapi dinamika kompleks pendidikan di daerah terpencil. Mungkin itu saja yang saya dapat sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.